Kita langsung ke Mas Gunrom menjawab dari analisa dari Mas Horil Umam, ada dugaan, ada indikasi, ada fragmentasi di internal PDIP. Apakah benar PDIP nggak solid jelang kontestasi? Mas Gunrom. Mas Guntur Romli. Halo Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, kami ingin tahu Mas dari analisa dari Mas Horil Umam, apakah benar ada fragmentasi? Iya, kalau silakan Mas. begini. Jadi sebenarnya kalau sikap politik dari PDI Perjuangan itu kan udah jelas ya Mbak. Itu kan semuanya, itu kan kalau kita membaca tetap dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Tidak ada yang lain. Kan soal pilihan sikap-sikap politik, partai politik itu sudah jelas. Nah, kalau kita ingin melihat membacanya Mbak Puan, kalau saya sendiri melihat kan beliau kan salah satu pimpinan tertinggi lembaga negara, yaitu sebagai Ketua DPR RI yang juga harus menjaga relasi hubungan dengan siapapun. Dan ingat bahwa Mbak Puan juga memiliki tanggung jawab soal keberlanjutan dari roda pemerintahan saat ini. Beliau sebagai Ketua DPR, ya di situ juga ada tugas-tugas DPR yang juga punya tanggung jawab untuk menjaga relasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Soal di internal sendiri ada soal penganggaran, soal juga pengawasan, soal penyusunan undang-undang, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Mbak Puan kalau beliau sendiri terjebak misalnya dalam dinamika politik praktis yang ada, soal pilihan presiden, soal juga dinamika hal-hal yang lain. Nah, kalau kita melihat, kalau mau melihat sikap politik partai PDI Perjuangan, ya tetaplah lihatlah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau Mbak Puan, ya kita melihat beliau sebagai salah satu ketua dari pimpinan lembaga tinggi negara, sebagai ketua dari DPR RI yang memang memiliki tugas dan juga yang harus juga lebih luas ya. Dan juga pagi tadi Mas Herul sudah mengungkapkan bahwa ini juga soal masalah kemanusiaan, bertemu dengan Pak Luhut yang lagi sakit. Tapi intinya kalau kami sendiri di internal, tapi ya kalau mau pengamat politik mau berkomentar yang bermacam-macam ya silakan saja ya. Tapi kalau di internal di PDI Perjuangan sendiri, sikap politik partai PDI Perjuangan itu adalah di Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau terlihat memang ada seperti membingungkan, ya kalau kami sendiri sih nggak seperti itu ya. Ya itulah, lihat Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Begitu, Mas. Oke, nah sekarang kita ingin kembali ke Prof. Burhan. Prof. Burhan tadi memang sempat dikatakan bahwa Mbak Puan ini mewarisi sifat dari ayahnya yang menjalin silaturahmi politik yang cukup erat sekali dengan sejumlah pihak, sejumlah tokoh-tokoh. Nah, dengan hal seperti ini, apakah mungkin nanti akan bisa menjadi katakanlah suatu masukan juga bagi Bu Mega, atau jangan-jangan nanti ini bisa menjadi sebuah perpecahan antara Bu Mega dengan Mbak Puan, atau mungkin gimana Mas Burhan melihatnya ke depannya? Gini ya, PDI Perjuangan ini partai yang khas ya. Dia memiliki vote getter yang kuat. Dan selama ini vote getter yang bernama Ibu Mega tadi, itu berhasil memagari partai dari potensi fragmentasi politik yang membuat partai ini bisa pecah. Nah, sebelum Ibu Mega menjadi ketua PDI ya, kan awalnya PDI dulu sebelum jadi PDIP. Itu PDI itu partai yang paling banyak konflik. Jadi saya tidak percaya bahwa kalaupun toh ada perbedaan antara Mbak Puan dengan Ibu Mega terkait dengan strategi jelang 2024 itu akan berakhir pada perpecahan. Apalagi hubungan keduanya adalah ibu dan anak. Gitu. Dan menurut saya ini bukan hal yang baru kalau kita flashback pada pengalaman 2009. Pada 2009 ketika Ibu Mega kalah melawan Pak SBY dan Pak SBY menang 2 kali, saat itu ada indikasi yang sangat kuat dari Presiden SBY untuk mengajak PDI Perjuangan berkoalisi dalam pemerintahan. Konon kabarnya 10 menteri ditawarkan. Dan Pak Taufik Kemas itu adalah tokoh yang dianggap lebih realistis untuk menerima tawaran Pak SBY tersebut, bagian dari rekonsiliasi politik, plus saat yang sama, gitu ya, jangan lupa PDI Perjuangan saat itu berkuasa karena kalah sejak 2004 kan dalam Pilpres. Dan Pak Taufik Kemas sebelum akad koalisi disepakati antara Pak SBY dengan PDI Perjuangan itu sudah mendapatkan semacam uang mukanya ya, tanda kesepakatannya, yaitu ditunjuknya Pak Taufik Kemas sebagai Ketua MPR.
Nih. Tetapi Ibu Mega mengatakan tidak, meskipun suaminya Taufik Kemas relatif paling kuat ya mendorong rekonsiliasi melalui koalisi itu. Dan keputusan yang diambil PD Perjuangan tidak mengikuti Pak Taufik Kemas, mengikuti apa kata Ibu Mega. Jadi ketika Ibu Mega mengatakan tidak berkoalisi dengan Pak SBY, dan itulah langkah yang diambil ya sampai berakhirnya masa jabatan Pak SBY. Nah kaitannya dengan sekarang, Tisa, kalaupun toh misalnya langkah Mbak Puan itu kemudian berbeda dengan apa yang diyakini oleh ibunya, oleh Ibu Mega, keputusan akhir ada di tangan Ibu Mega, bukan di tangan Mbak Puan. Meskipun positioning Mbak Puan ini akan sangat membantu PD Perjuangan, terutama dalam situasi di mana hubungan kedua belah pihak, Istana dan PD Perjuangan makin mengeras, diperlukan sosok yang lebih fleksibel, lebih terbuka untuk membuka opsi. Karena dalam politik seringkali tidak hitam putih, ada gray area. Dan tokoh bridging seperti Mbak Puan ini sangat berguna itu. Bukan hanya buat PD Perjuangan, tapi juga buat Pak Jokowi. Karena kalau misalnya ada langkah-langkah taktis yang mungkin diperlukan dalam rangka memitigasi dampak rivalitas atau tensi yang memanas kedua belah pihak, yang bisa bicara adalah sosok-sosok yang berkepala dingin seperti Mbak Puan ini. Baru kemudian Mbak Puan menyampaikan kepada Ibu Mega atau pimpinan PD Perjuangan yang lain. Jadi sosok Mbak Puan ini menjadi sangat krusial di tengah situasi seperti sekarang, apalagi beliau juga punya posisi strategis tadi ya. Bung Guntur menyebut sebagai ketua DPR. DPR kan mitranya pemerintah. Jadi pada titik tertentu, meskipun kata putus ada di tangan Ibu Mega, di saat-saat di mana deadlock bisa saja terjadi, perlu sosok yang bisa membuka agar potensi deadlock tidak terjadi. Dan sosok itu adalah Mbak Puan. Baik, kita ke Mas Hoirul Umam. Kalau memang analisa yang tidak seia sekata dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, seberapa besar pengaruh Puan Maharani kalau memang ini manuver pribadinya, Mas Umam? Iya, kalau dalam konteks relasi di internal PDIP, saya pikir sudah tidak ada perdebatan bahwa Bu Mega adalah sentrum kekuatan tertinggi, kekuasaan tertinggi di dalam konstitusi partai di PDIP. Dan hal itu saya pikir tidak ada yang kemudian mengganggu-gugat. Adapun kemudian potensi faksionalisme dalam konteks ini adalah pada layer di bawah Bu Mega. Sehingga kemudian Bu Mega menjadi payung besar yang kemudian per hari ini masih cukup efektif untuk meredam potensi gejolak-gejolak faksionalisme itu. Dan bisa saja hal itu barangkali bagian dari kelanjutan dari fase-fase pasca atau pra pencapresan Mas Ganjar beberapa waktu lalu, yang tampaknya juga cukup kuat muncul aspirasi di lingkaran internal PDIP untuk mengajukan Mbak Puan misalnya sebagai bagian dari kontestan yang cukup potensial di Pilpres 2024 mendatang. Tetapi kalau misal kemudian hal ini kemudian terus berlanjut, maka kemudian ada semacam kegamangan yang harus diselesaikan di internal PDIP. Dan kegamangan itu tampaknya semakin terlihat ketika statement-statement keras, munisi-munisi yang cukup keras dimunculkan oleh internal dan juga elit PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, positioning per hari ini PDIP masih berada di bagian dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian akan membuat PDIP masih terus untuk memaintain situasi yang penuh dengan ketidakpastian, dan pola yang dilakukan oleh Mbak Puan barangkali adalah bagian dari upaya untuk melakukan komunikasi sekaligus juga diplomasi dan juga negosiasi, terutama untuk mengantisipasi situasi-situasi kalau misal terjadi deadlock secara politik, terutama ketika masuk di putaran kedua yang akan menentukan betul bagaimana kemudian nasib PDIP 5 tahun mendatang. Apakah PDIP akan tetap menjadi bagian dari kekuasaan yang berjalan, the ruling power, ataukah PDIP akan kembali pada posisinya sebelumnya sebagai oposisi dari kekuasaan yang ada.
Baik, sekarang terakhir saya ingin ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, betulkah saat ini PDIP berada dalam kegamangan dan juga masih melihat bagaimana ke depan sehingga itulah kenapa ada narasi yang berbeda yang diucapkan Ibu Mega, kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, kemudian juga kenapa masih ada beberapa menteri dari PDIP yang tetap bersama dengan Joko Widodo di masa pemerintahan ini. Ada sesuatu yang gamang dan masih wait and see bagaimana nanti hasil pemilu. Mas Guntur. Enggak. Tidak ada kegamangan, tidak ada keraguan, tidak ada dualisme. Karena semua kalau bicara soal sikap politik itu pada perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah kalau kita melihat saat ini ada beberapa peran ya yang ditampilkan oleh beberapa tokoh dari PDI Perjuangan, itu kan memang salah satunya adalah terkait dengan fungsinya. Seperti saya sampaikan tadi, Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI yang memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk terus mengawal roda pemerintahan Pak Jokowi hingga saat ini, dan itu tidak boleh terhenti hanya gara-gara misalnya soal pilpres, soal pemilu, karena yang akan menjadi korban pertama kali adalah rakyat. Nah kemudian terkait misalnya menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi ini kan secara sistem kenegaraan kita ini kan sistem presidensial ya, dan itu semuanya adalah hak prerogatif seorang presiden ya. Kalau ya memang ada persoalan dalam menteri-menteri itu ya kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Tapi kita tidak mau bahwa dalam 2 periode pemerintahan Pak Jokowi ini pada 9 tahun ini bagaimanapun pemerintahan Pak Jokowi tetap bisa dilihat sebagai pemerintahan PDI Perjuangan. Kesuksesan Joko Widodo juga adalah kesuksesan dari kabinet-kabinet dari menteri-menteri yang ada di PDI Perjuangan. Karena itu ya kita tidak mau misalnya melakukan tindakan-tindakan secara radikal, kemudian juga tidak mau misalnya nanti dianggap terlalu konfrontatif kepada Pak Jokowi, karena kita maunya ya proporsional saja. Kalau memang ada yang harus kita kritik ya kita kritik, yang harus kita bela ya kita bela. Baik, Mas Guntur terakhir, Mas Guntur maaf terakhir saya potong. Ya, kita perbaiki. Mas Guntur, untuk setiap langkah politik yang diambil oleh anak Ibu Megawati Soekarno Putri, baik itu Mbak Puan ataupun juga Prananda, apakah ini harus benar-benar membutuhkan restu dari Bu Mega? Ya semuanya itu kan pembicaraan antar mereka kan ada Mbak. Jadi apapun ya tindakan-tindakan politik itu kan semuanya sudah menjadi hal-hal yang bisa dibicarakan, dan tapi ya sekali lagi ketika dalam soal pengambilan keputusan ya tetap kepada Ibu Mega Pak. Ya kalau kita ngeliat lah kayak seperti kemarin itu kan soal pilihan siapa akan menjadi capres yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kan kita melihat bagaimana sebelumnya ada dinamika, sebelumnya ada kubu-kubuan, tapi setelah ada keputusan dari Ibu Ketua Umum ya semuanya ikut dalam barisan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya kegamangan, keraguan atau adanya dualisme atau apapun, karena kita melihat perlu lihatlah dari perannya masing-masing. Ya, begitu, Mbak. Baik, Mas Guntur Romli, Prof. dan juga Mas Horul Umam, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.